안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul The Cat. Ayo kita mulai. Soyeon, seorang karyawan yang bekerja di pet shop, merasa ada yang tidak beres di kamar pemandian hewan dan memang sekilas ada cap tangan di kaca pintu. Sewaktu dia membuang sampah di depan, Soyeon melihat seorang anak kecil yang mengelus kucing pelanggan yang baru didandaninya. Anak itu seperti ingin memalingkan wajahnya, tapi sebuah mobil lewat yang menutup pemandangan tersebut, dan anehnya anak itu lalu menghilang. Bu Lee yang sampai di apartemen juga mengalami hal yang tidak biasa, di mana lift susah untuk tertutup bersamaan dengan reaksi kucingnya yang agresif. Lift akhirnya berhasil tertutup, tapi Bu Lee terlihat sudah tergeletak tak sadarkan diri setelah lift terbuka, sedangkan kucingnya baik-baik saja. Soyeon sendiri mempunyai masalah dan berkonsultasi dengan psikolog. Ada ketakutan dalam dirinya yang masuk ke tempat tertutup seperti lift yang disebut claustrophobia. Setelah pertemuan dengan dokter, dia melihat mobil polisi yang lewat dan ternyata sedang menangani kasus Bu Lee yang tewas. Kebetulan salah satu polisi adalah kenalannya yang bernama Jun Seok. Soyeon menghampirinya dan mengenali kucing itu adalah kucing yang didandani beberapa waktu lalu. Dari Jun Seok, Soyeon baru tahu kalau Bu Lee meninggal yang diperkirakan serangan jantung. Mengetahui Soyeon bekerja di pet shop, Jun Seok lalu menitipkan kucing itu kepadanya. Soyeon sendiri tidak keberatan dan membawa Silky si kucing ke toko tempat dia bekerja, tapi masalahnya sekarang, bosnya tidak mau menerima kucing itu karena dinilai akan membawa sial. Mau nggak mau Soyeon harus membawanya pulang ke rumah, dan sebelum itu, ada sesosok hantu anak kecil yang muncul di toko lalu menghilang. Selama perjalanan pulang pun, Soyeon merasa seperti ada yang memperhatikannya. Singkat cerita, sampailah dia di rumahnya yang tidak dilengkapi pintu kamar maupun pintu kamar mandi. Tak berapa lama temannya Bohee menelpon. Nah, kebetulan gosip dulu Soyeon berkata, lu tahu nggak? Gue ketemu Jun Seok, teman SD kita dulu. Tahu kan yang dulunya ingusan kemana-mana, sekarang jadi ganteng loh sis. Rapi, bersih, dan wangi pula. Masa? Perasaan dulu waktu pacaran sama gue ada loh apek-apeknya. Gue sih udah gak minat ya. Kalau mau ambil aja, kata Bohee. Mendengar itu, Soyeon pun merasa senang. Mau dibilang bau ikan asin juga gak apa-apa lah. Yang penting manis. Setelah menutup telepon, Soyeon bermain dengan Silky, dan sewaktu dia menarik Silky yang baru masuk ke bawah ranjang, ada sesuatu yang lain di sana. Silky ditaruh di atas ranjang dan dia memastikan kembali apa yang dilihatnya itu. Sesuatu seperti mata kucing yang bisa memutar kepalanya dan menyebur keluar, yang ternyata hantu anak kecil tadi. Karena banyaknya kejadian aneh akhir-akhir ini, dia pun kembali berkonsultasi dengan dokter. Menurut analisa dokter, itu hanyalah bagian halusinasi Soyeon dalam proses penyembuhannya sekarang. Setelah itu dia bertemu lagi dengan Bohee yang rencananya Bohee ingin mencari kucing untuk diadopsi karena kucing di rumahnya sudah minggat. Mereka pun dipersilakan untuk melihat-lihat kucing di sana. Ada yang kondisinya mengenaskan, ada juga yang bagus. Beberapa bahkan sudah mati. Bohee akhirnya memilih kucing cantik yang bernama Dimwit. Sewaktu mereka akan mengurus surat-surat adopsi di luar, pintu tak sengaja tertutup yang masih meninggalkan Soyeon di dalam. Soyeon langsung bereaksi dan takut. Dia berteriak memanggil Bohee tapi tidak ada yang datang. Binatang di dalam sana juga tiba-tiba rusuh. Soyeon merasa pusing dan mual yang lalu memuntahkan gumpalan kecil bulu-bulu binatang. Tak berapa lama, Bohee akhirnya datang dan cerita lanjut ke kantor polisi, di mana beberapa polisi tampak memutar kembali CCTV apartemen Bu Lee. Video di lift itu memperlihatkan kejanggalan di mana gambaran seperti macet, tapi kenyataannya waktu rekaman itu terus berputar. Bu Lee seperti kaget melihat sesuatu yang lalu terkesan seperti diserang oleh sosok tak kasat mata. Kembali lagi ke Soyeon yang sudah sehat dan sedang bersih-bersih di tempat kerjanya. Para binatang di sana tiba-tiba gelisah yang ternyata melihat sosok hantu anak kecil yang berdiri di belakang Soyeon. Sosok itu menghilang setelah Soyeon menoleh. Terdengar lagi suara aneh dari balik pintu. Soyeon mendekati dan setelah dibuka, ada bangkai kucing dan seekor kucing yang sekarat. Dari sela-sela kucing itu muncul tangan yang menarik kakinya. Soyeon pun segera berlari keluar toko lalu kembali lagi setelah merasa tenang. Hantu anak itu masih berdiri di balik pintu. Kaget sih, tapi lebih kaget lagi di saat Jun Hyuk yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Soyeon berkata ada sesuatu di dalam dan setelah diperiksa ternyata aman.
Setelah itu Junhyuk mengantarkannya pulang sambil berkata kucing itu mungkin akan dititipkan beberapa hari lagi, mengingat si bapak kucing masih berkabung jadi belum siap mengambilnya kembali. Ngomong-ngomong, Junhyuk malah menanyakan tentang Bohee kepada Sohyun. Sungguh mengecewakan. Walaupun begitu, saking sukanya Sohyun kepada Junhyuk, dia sampai menatapnya pergi. 2 ekor kucing di jalanan itu melihat Sohyun dari jauh. Tengah malam, Sohyun tampak susah tidur dan mendengar suara-suara aneh di luar. Dia lalu memeriksa keluar dan mendapati ayahnya sedang minum sesuatu. Setelah didekati, yang diminumnya itu air sari kucing yang ternyata hanyalah mimpi. Sohyun lalu melihat ekor Silky yang bergerak-gerak di dalam selimut, tapi setelah dibuka, lagi-lagi hantu anak kecil. Merasa itu pasti hanya halusinasi, dia segera meminum obat yang diresepkan dokter. Besoknya, dia pergi ke rumah sakit jiwa di mana tempat ayahnya dirawat. Dia mengisi formulir kunjungan tapi menolak bertemu dengan ayahnya. Setelah itu, dia pergi ke apartemen Bohee. Sohyun akhirnya menanyakan alasan kenapa Bohee dan Junhyuk bubaran. Menurut Bohee, Junhyuk adalah pria yang terlalu baik sedangkan dia menginginkan laki-laki yang lebih tangguh dan sedikit kasar. Bohee sendiri mempunyai kepribadian yang bertolak belakang dengan Sohyun di mana dia tipe perempuan yang penuh dengan perhitungan dalam segala hal. Bahkan tujuannya mengadopsi kucing hanya untuk dijadikan pelatihan mendandani binatang. Kucing aja malah sama dia sebenarnya. Bohee memperlakukan binatang dengan kasar dan saat dia ingin mendapatkan kucing itu kembali, dia kaget melihat penampakan hantu anak kecil di antara baju yang tergantung. Sohyun sendiri masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Bohee di mana teriakannya itu bersamaan dengan bunyi teko yang menandakan air mendidih. Karena menunggu lama, Sohyun mulai curiga dan mencarinya ke kamar. Lampu pun tidak bisa dihidupkan. Sohyun melihat kaki Bohee di antara baju dan dia kaget melihat sesuatu di sana yang entah apa. Gantungan baju bergerak dan tiba-tiba gantungan baju itu roboh yang memperlihatkan Bohee yang tidak sadarkan diri. Dia pun segera dilarikan ke rumah sakit tapi sayangnya nyawanya sudah tidak tertolong. Setelah itu petugas membawa jasadnya menggunakan lift dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, Sohyun terpaksa ikut masuk ke dalam lift. Di dalam lift, dia mulai merasa pusing dan melihat jasad Bohee yang mengeluarkan darah. Dia berkata Bohee masih hidup tapi dokter hanya menjawab tenanglah. Sohyun lalu membuka kain penutup mayat Bohee dan menyaksikan dia yang benar-benar sudah meninggal. Anehnya, tangan Bohee tiba-tiba memegang tangan Sohyun dan membuka mata. Saking takutnya, Sohyun terduduk dan mayat itu malah ikut menjuntaikan kepala menghadapnya. Sohyun pun berteriak dan semua itu hanyalah halusinasinya saja. Dia lalu duduk di depan kamar mayat dan sang mantan pun datang menanyakan apa yang terjadi dengan Bohee. Sohyun mengatakan apa yang dilihatnya tentang anak kecil dan seekor kucing yang lalu dibentak oleh Junhyuk. Setelah itu Sohyun pulang ke rumah dan menyiapkan makanan untuk Silky. Tak sengaja jarinya tergores dan meneteskan darah di sofa. Kucing itu bereaksi menjilat jari Sohyun. Awalnya, Sohyun berpikir Silky hanya mengkhawatirkannya, tapi lama-lama dia merasa aneh dan mengusir kucing itu. Silky kembali menjilati darah yang ada di sofa dan Sohyun mendorongnya dengan refleks. Silky pun bereaksi dengan mengeong galak ke arah Sohyun yang membuatnya takut. Dia lalu memutuskan untuk membawa Silky kembali ke pemiliknya. Seperti biasa, Sohyun tidak berani menggunakan lift dan lebih memilih tangga walaupun apartemen Bu Lee berada di lantai 11. Selain Sohyun, terdengar ada suara langkah kaki lainnya dan Sohyun pun tertarik untuk melihat ke bawah. Suasana yang lumayan horor di mana lampu berkedip dan langkah kaki itu semakin mendekat. Sekilas dia melihat kaki anak kecil dan segera mempercepat langkahnya. Sampai juga dia di depan apartemen Bu Lee dan suasana semakin menegangkan di mana pintu pembatas tangga itu terlihat sudah mau dibuka. Untungnya hal tersebut bertepatan dengan suami Bu Lee yang membukakan pintu apartemen. Maksud hati ingin mengembalikan kucing itu tapi Pak Lee malah berkata dia akan membayar Sohyun untuk merawat Silky dan sesungguhnya dia tidak peduli dengan kucing itu mau diapakan. Menurut Pak Lee, kesialan datang sewaktu mereka memelihara kucing tersebut, di mana dulu istrinya suka mengatakan hal gila seperti melihat seorang anak kecil dengan potongan rambut bob. Setelah itu Sohyun pun meninggalkan Silky di taman dan berjalan pulang. Seperti ada yang memperhatikannya dari jauh dan tiba-tiba ada nenek asing ini yang muncul entah dari mana. Sohyun lalu membawa nenek yang linglung ini ke kantor polisi dan situasi menjadi canggung di saat dia bertatap mata dengan Junhyuk. Sewaktu Sohyun hendak pergi, dia berpapasan dengan pria yang adalah anak si nenek. Dari sikap pria ini terlihat bahwa dia tidak akur dengan ibunya sendiri dan terkesan kasar. Tapi apapun itu bukan urusan Sohyun dan dia pun berjalan pergi.
Jun Hyuk memanggilnya dan meminta maaf atas kejadian tempo hari yang sudah membentaknya. Sebagai permintaan maaf, Jun Hyuk menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan itu, So-hyun bercerita bahwa kucing itu sudah dibuang dan mencurigai kematian Bu Lee juga Bo-hee ada hubungannya dengan kucing. Hal ini sedikit mengganggu pikiran Jun Hyuk dan dia memutar kembali rekaman CCTV Bu Lee tempo hari. Apa yang terlihat memang aneh, tapi secara logika ini tidak bisa dibenarkan. Dia pun lalu menelpon So-hyun untuk menanyakan keberadaan kucing Bo-hee. Setahu So-hyun, kucing itu diambil kembali ke rumah penampungan. Mendapat informasi itu, Jun Hyuk langsung menelpon ke penampungan dan menanyakan kucing tersebut. Tepat waktu karena pria ini sudah merencanakan untuk menyuntik mati kucing tersebut dengan alasan kucing itu dalam keadaan kritis. Jun Hyuk memintanya untuk menunggu karena ada yang mau diperiksa, tapi sinyal telepon tiba-tiba terganggu dan telepon pun putus. Pria itu sudah siap untuk menyuntik dan di luar, semua hewan tiba-tiba bereaksi. Singkat cerita, kucing itu pun akhirnya menemui ajal. Seperti biasa, sebelum dikremasi, dia akan mengambil foto kucing tersebut. Kremasi segera dilakukan, tapi pintu yang tadinya sudah ditutup rapat tiba-tiba terbuka. Sudah ditutup kembali, tapi lagi-lagi terbuka dengan sendirinya. Pria itu pun memeriksa tabung tersebut yang tidak menunjukkan keanehan, tapi ada sosok anak kecil yang tertangkap di kaca penutup. Kalau tadi anak itu berada di samping petugas, sekarang dia berdiri di belakangnya dan menghilang setelah pria itu menoleh. Tiba-tiba dari belakang ada tangan yang menariknya masuk. Pintu tertutup dan kontrol pegangan itu bergerak sendiri yang akhirnya membakar pria itu hidup-hidup. Kembali ke So-hyun, dia terlihat mencoret-coret di kertas yang membentuk sebuah gambar anak kecil. Tiba-tiba terdengar suara kucing yang mengeong di balik pintu. So-hyun mengintip dari lubang spy yang melihat ada mainan kucing yang sedang digerak-gerakkan, tapi tidak ada orang. Hantu anak kecil itu muncul mendadak dan mendekatkan matanya yang seperti seekor kucing lalu menghilang. Tak berapa lama, Jun Hyuk menelpon dan mengajaknya untuk pergi ke penampungan hewan bersama. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat penampungan tapi tidak melihat penampakan pria pengurus itu. Telepon juga tidak diangkat. Mereka lalu berjalan menuju tempat yang biasanya dilakukan eksekusi terhadap binatang sakit. Banyak sekali foto-foto kucing yang sengaja dimatikan termasuk foto dimwit. Setelah itu terdengar suara dari dalam tabung yang mencuri perhatian mereka. Setelah diperiksa, sudah bisa dipastikan apa yang ada di dalam. Pria itu hangus hanya menyisakan kerangka. Karena itu pegawai lainnya memeriksa kembali riwayat kesehatan para kucing yang ternyata mereka masih dinyatakan sehat untuk ukuran kucing liar. Dimwit dulu ditemukan di Taman Sangsu pada tanggal 16 bulan 10 yang dimana Silky juga ditemukan di tanggal yang sama. Menurut petugas ada 8 ekor kucing ditemukan di daerah itu di hari yang sama karena mendapat komplain dari warga. Sekarang mereka berpikir harus pergi ke tempat pengelola dan penyelamatan hewan untuk mengetahui siapa yang mengeluhkan tentang para kucing yang berkeliaran di taman. Karena bos Jun Hyuk yang rese menyuruhnya untuk mengembalikan mobil ke kantor, akhirnya So-hyun pergi sendiri. Di sana, So-hyun mendapatkan informasi bahwa yang mengeluhkan para kucing itu datang dari apartemen Dongha. Mereka lalu menutup semua lubang dan mengurung kucing-kucing di ruang boiler yang bertujuan agar menghambat pergerakan kucing untuk masuk ke apartemen mereka. Tim penyelamat hewan ini terlambat mengetahui dan menemukan sebagian kucing-kucing yang sudah mati. Yang masih bisa meloloskan diri diperkirakan hidup di sekitaran taman. Dari rekaman video, ada sebuah mainan kucing yang tercecer di lantai. Sekembalinya So-hyun di apartemen, bosnya menelponnya untuk menyuruhnya kembali bekerja. Bos yang masih ngomel tidak sengaja melihat Silky berada di luar tokonya. Kucing itu langsung nyelonong masuk saat bos membuka pintu. Bos lalu kesal dan mengurungnya ke dalam box. Merasa kucing itu melotot kepadanya, dia pun semakin kesal dan menyodok kucing malang itu. Pintu tiba-tiba tertutup dan di sana sudah berdiri anak kecil hantu tersebut. Hantu itu komat kamit dan bos pun kaget tapi tidak melihat siapa-siapa di sana. Ada sesuatu yang netes di kening Pak Bos dan anak hantu itu langsung lompat tepat di atas pundak dan merobek wajahnya. Sesampainya So-hyun, dia menemukan Pak Bos sudah tewas dengan luka cakaran di wajah. Jun Hyuk yang sedang berbicara dengannya lewat telepon mendengar teriakan So-hyun dan langsung ke toko. So-hyun sendiri duduk ketakutan di luar toko sambil memandang Silky. Jun Hyuk datang dan menanyakan apa yang terjadi tapi So-hyun tidak menjawab. Karena itu Jun Hyuk memutuskan untuk memeriksa ke dalam toko sedangkan So-hyun semakin ketakutan ketika disamperin Silky. Setelah itu Jun Hyuk keluar toko dan So-hyun berkata mungkin dia orang berikutnya yang akan menjadi korban, tapi sebelum itu dia ingin menyatakan rasa sukanya kepada Jun Hyuk juga berencana akan pergi ke ruang boiler di apartemen tersebut.
Hari sudah malam dan toko baru dipasang polis lain. Sohyun sendiri sampai di depan apartemen dan nenek yang kemarin lagi-lagi di belakangnya sambil bertanya apakah Sohyun melihat cucunya yang bernama Hee-jin. Belum sempat dijawab, Junhyuk menelpon dan berkata akan menyusul ke sana. Sohyun sempat mengatakan tentang si nenek dan memintanya untuk mencari alamat rumah si nenek sebelum menutup telepon. Si nenek yang ditanya di mana rumahnya tidak menjawab, tapi dia masuk ke apartemen itu. Di kantor polisi, Junhyuk tahu dari rekannya si nenek pernah melaporkan kehilangan cucunya di bulan September, tapi keesokan harinya anak dari si nenek membatalkan laporan dengan mengatakan sudah menemukannya. Ternyata dari laporan, si nenek memang tinggal di apartemen Dongha, gedung 504, unit 401. Sesampainya di apartemen, nenek masih meminta Sohyun untuk memanggil cucunya yang katanya sedang tidur di kamarnya. Di saat Sohyun ingin mengecek kamar itu, Junhyuk mengirimkan foto cucu dari si nenek yang ternyata adalah hantu anak kecil yang sering dilihatnya. Foto di kamarnya juga membuktikan bahwa inilah cucu yang dimaksud. Sohyun lalu menanyakan kepada nenek, tapi nenek tidak menjawab dan malah melilitkan sial ke leher Sohyun. Anak dari si nenek pulang dan mengusir Sohyun dengan kasar. Di dalam rumah, pria itu mengamuk kepada ibunya sendiri dan si nenek pun terus berkata jangan sakiti Hee-jin. Melihat Sohyun yang mengintip dari jendela, pria itu keluar dan Sohyun segera berjalan pergi. Terdengar suara kucing dan seketika pria itu diserang oleh belasan kucing liar. Sohyun sendiri terus melanjutkan misinya dan mengikuti Silky yang berjalan turun ke sebuah ruangan. Di tempat itu sekilas ada anak kecil yang berjalan lewat. Pintu ruangan tertutup dan banyak sekali kucing yang berjalan mendekati Sohyun. Silky berada di atas dan mengeong seakan memberikan tanda agar Sohyun naik ke atas. Tepat di samping Sohyun ada tandon air dan dia terjatuh ke dalam di saat kucing itu menyerangnya. Karena Sohyun tidak bisa dihubungi, Junhyuk pun langsung mencarinya. Di dalam tandon, Sohyun kaget menyenter beberapa bangkai kucing dan juga menemukan sebuah tas anak kecil. Tempat itu tiba-tiba bergetar seperti ada gempa dan hantu anak kecil itu muncul di depannya. Ada suara yang memanggil Hee-jin dan anak itu langsung jinak mengenali suara neneknya. Dia juga menyadari sial kuning buatan neneknya dan mulai menangis. Jadi ceritanya hari itu Hee-jin sedang asik bermain bersama kucing. Dua penghuni apartemen datang dan si ibu komplain dengan banyaknya kucing liar yang berkeliaran. Dia lalu meminta si pria untuk menyingkirkan mereka semua. Mendengar itu, Hee-jin membawa kucing itu ke dalam tandon air dengan tujuan ingin menyelamatkan mereka. Sayangnya sesuatu yang buruk terjadi di mana anak itu tergelincir jatuh dan tidak bisa menggerakkan badan. Pekerja lalu menutup semua lubang dan celah di tempat itu tanpa tahu ada seorang anak kecil yang terjebak di dalam. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Junhyuk menemukan Sohyun di tandon air sambil memeluk jasad Hee-jin. Setelah kejadian itu, Sohyun pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertemu dengan ayahnya. Kali ini dia memberanikan diri untuk menggunakan lift dan berhasil. Sewaktu dia ingin pergi, dia mendengar ada suara kucing dan menjulurkan tangannya ke kucing yang ada di bawah mobilnya, yang artinya Sohyun berhasil mengalahkan rasa takutnya. Tamat. Berpikir tak akan mengatasi rasa takut, tapi tindakan itu bisa. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.